Wow. Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul My Sweet Monster. Menceritakan tentang kisah seorang putri kerajaan yang kabur karena tidak mau dinikahkan oleh ayahnya. Ia pun lalu kabur ke hutan dan bertemu dengan sesosok monster. Di tengah pelariannya, ia harus menghadapi kejahatan seorang pria yang ingin menguasai dunia dan semua misteri yang ada di dalam hutan tersebut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Film dimulai dengan sebuah cerita petualangan Pangeran Edward yang selalu dibaca oleh seorang putri dalam kerajaan bernama Barbara. Bahkan Putri Barbara sering bertukar surat dengan Pangeran Edward. Walaupun mereka belum pernah bertemu, namun hal itu malah membuat Raja Elijah kesal dan memerintahkan pelayannya untuk membuang semua buku milik Putri Barbara. Selain menjadi raja, ayah Barbara juga merupakan seorang insinyur. Dengan sebuah cairan khusus, ia bisa menghidupkan berbagai benda mati. Good morning, old boy. Scene lalu beralih pada sebuah kantor pos yang ada di tengah kota. Di sana ada seorang pengantar surat sedang menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Ia berkata bahwa baru saja ia diserang oleh sosok monster besar bertanduk saat memasuki hutan. Kejadian itu pun membuatnya trauma dan tidak mau kerja lagi. Atasan di sana lalu meminta seseorang menggantikannya untuk mengantarkan surat pada Putri Barbara. Namun tak ada seorang pun dari mereka yang mau melakukan. Hingga tak lama kemudian seorang pekerja bernama Joy bersedia untuk mengantarkan surat tersebut. Oh, it's from that prince again. I'll borrow your clunker, boss. Kembali ke istana, Putri Barbara sangat bahagia saat mendapat surat dari Pangeran Edward. Namun Joy yang mengantar surat itu malah bertingkah aneh pada Putri Barbara. Mengetahui Joy sudah membaca isi surat tersebut, Putri Barbara menjadi sangat kesal. Get out of here now! No, come back, please, Your Highness. Namun beberapa saat kemudian Putri Barbara tidak sengaja menjatuhkan surat tersebut hingga mendarat di kursi Raja Elijah. Putri Barbara pun dengan segera berlari untuk mengambil surat tersebut. Namun sayangnya surat itu sudah dibaca oleh ayahnya. Hal itu membuat Raja Elijah marah. Meskipun Putri Barbara sudah menjelaskan bahwa mereka saling mencintai, namun Raja Elijah tidak peduli. Ia pun lalu menyuruh Putri Barbara bersiap-siap untuk acara kerajaan nanti. Di sisi lain, Joy yang masih ada di istana mulai memasuki seisi ruangan, hingga akhirnya ia sampai ke sebuah laboratorium tempat Raja Elijah bekerja. Di sana ia tidak sengaja menemukan sebuah botol berisikan cairan misterius. Di saat bersamaan datang Raja Elijah ke tempat itu. Melihat apa yang dipegang Joy, Raja Elijah pun langsung menyuruhnya untuk mengembalikan benda tersebut. Namun tentu saja Joy menolak dan meminta Raja Elijah untuk memberikannya uang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Raja Elijah pun sangat marah. Namun kemarahan Raja malah semakin membuat Joy menjadi-jadi. Bahkan ia mau membuang cairan yang ada di dalam botol tersebut. Melihat hal itu, Raja Elijah menjadi sangat panik dan berkata akan memberikan apapun yang ia inginkan. Anything I want. Beberapa saat kemudian acara kerajaan pun dimulai. Banyak para tamu mulai berdatangan, begitupun dengan Putri Barbara. Saat acara dimulai, Raja Elijah memberikan pengumuman jika putrinya akan menikah dengan Joy. Semua tamu yang hadir tampak sangat terkejut, terlebih lagi dengan Putri Barbara. Tak terima dengan hal itu, Putri Barbara lalu melarikan diri dengan kuda kesayangannya. Melihat hal itu, Joy langsung mengejar Putri Barbara. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke sebuah hutan. Namun sayangnya Putri Barbara malah tersandung dan jatuh hingga tidak sadarkan diri. Joy yang berhasil menemukannya lalu mau membawanya. Namun secara tiba-tiba datang seekor kelinci yang bisa berbicara. Bahkan dari kejauhan terdengar suara auman yang mulai mendekatinya hingga akhirnya muncul sosok monster besar tersebut. Joy yang sangat ketakutan lalu berlari untuk menyelamatkan diri.
Singkat cerita, Joy yang kabur sampai ke sebuah gua yang dipenuhi dengan kristal. Dan tanpa sengaja ia pun menjatuhkan botol cairan misterius milik Raja Elijah. Namun saat Joy mau mengambil benda itu, terjadilah sesuatu yang aneh pada tangannya. Tangannya menjadi mati rasa dan tidak bisa digerakkan lagi. My arm! My arm! Keesokan harinya Putri Barbara terbangun di sebuah gua yang dipenuhi dengan barang-barang jarahan. Kemudian ia pun dibuat terkejut saat melihat sesosok monster besar di sana. Ternyata monster hutan itu bernama Bogi, yaitu sosok monster yang sudah lama menjadi rumor di masyarakat. Setelah itu kelinci yang bisa bicara itu pun berkata jika mereka adalah penjaga hutan itu. Mengetahui hal itu, Putri Barbara pun memberitahukan siapa dirinya. Mendengar hal tersebut, kelinci dan Bogi mendapatkan ide untuk mengembalikan Putri Barbara ke istana agar mereka bisa mendapatkan uang tebusan dari raja. Namun tentu saja Putri Barbara langsung menolaknya dan meminta mereka untuk mengantarkan dirinya ke istana Pangeran Edward. Sementara di tempat lain, Joy yang sudah kembali ke istana menceritakan apa yang terjadi pada Putri Barbara. Di sana Joy lalu bertanya dari mana Raja Elijah mendapatkan air misterius tersebut. Raja Elijah lalu bercerita jika dulu putrinya mengalami kondisi yang sangat lemah. Karena hal itulah ia mulai mencari air kehidupan yang sudah lama menjadi legenda. Raja Elijah lalu mengambil sebotol air dari kolam itu. Namun secara tiba-tiba air kolam itu mulai bergejolak bersamaan dengan runtuhnya tebing batu yang ada di sekitar kolam. Tapi untungnya raja berhasil menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Setelah mendengar semua itu, Joy lalu meminta raja untuk membuat boneka hidup lebih banyak lagi. Namun kali ini yang dibuat bukanlah boneka biasa, melainkan boneka pasukan pembunuh. Sementara di dalam hutan, Bogi dan kelinci sedang menuju istana untuk memulangkan Putri Barbara. Namun di tengah perjalanan, Putri Barbara berhasil melepaskan diri dan mendorong Bogi ke dalam sungai. Bogi yang tidak bisa berenang lalu meminta tolong. Tak tega melihat Bogi akan tenggelam, Putri Barbara akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Karena sudah menolongnya, Putri Barbara berkata jika Bogi sudah berhutang padanya. Putri Barbara juga berkata jika semua yang ada di hutan itu adalah milik kerajaan, berarti semua hal itu adalah miliknya juga. Mendengar perkataan Putri Barbara, Bogi sangat marah dan langsung membawanya ke suatu tempat. Hingga sampailah mereka di tempat tertinggi dalam hutan tersebut. Di sana Bogi menunjukkan kolam air kehidupan dan juga seisi hutan itu. Bogi lalu berkata jika sang ibunda alamlah yang memiliki semua yang ada di dalam hutan. Mendengar hal itu, Putri Barbara pun akhirnya tersadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan semuanya itu. Sambil menangis, Putri Barbara lalu meminta Bogi untuk membantunya. Sementara itu di dalam istana, Joy mulai membangun pasukan boneka pembunuhnya. Di sana ia menghidupkan para pasukan boneka satu persatu menggunakan air kehidupan milik Raja Elijah. Dengan air itu juga ia bisa menggunakan kembali tangannya. Wow! Huh! Setelah itu Joy memerintahkan pasukan boneka pembunuhnya untuk mencari Putri Barbara. My puppies. Di sisi lain, Bogi akhirnya setuju untuk membantu Putri Barbara mencari Pangeran Edward. Di sana Putri Barbara merasa hanya Pangeran Edward lah yang dapat membantunya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka lalu beristirahat di dalam sebuah gua batu. Di sana mereka menghabiskan waktu dengan bermain tebak-tebakan. Namun di sisi lain, perlahan-lahan Bogi mulai merasakan sesuatu pada Putri Barbara. Ia yang sadar jika dirinya hanyalah monster, lalu pergi dari gua tersebut. Setelah itu Putri Barbara yang penasaran lalu bertanya pada kelinci, bagaimana ia bisa bersama dengan Bogi. Kelinci itu pun lalu bercerita jika dulunya Bogi adalah seorang anak manusia biasa. Pada saat itu Bogi tersesat di dalam hutan dan tidak tahu di mana orang tuanya. Pada waktu itu Bogi bisa saja mati jika sang ibunda alam tidak menyelamatkannya. Bahkan Bogi juga mendapatkan kekuatan besar.
Namun semua hal itu membuatnya harus kehilangan wujud manusianya. Boggy pun lalu ditugaskan untuk menjaga hutan beserta isinya dari manusia yang ingin merusaknya. Pada keesokan paginya, Putri Barbara dan Kelinci yang menyadari jika Boggy tidak ada di sana, lalu pergi untuk mencarinya. Namun saat mereka sedang mencari, muncul pasukan boneka pembunuh Joy dan mau menyerang mereka. Beruntungnya mereka masih bisa menyelamatkan diri. Karena kejadian itu, Kelinci pun lalu berkata jika Raja adalah orang yang sangat jahat. Dan ternyata Kelinci sudah lama mengenal Raja Elijah. Pada waktu itu dirinya yang terluka sangat parah ditemukan oleh Raja dan dibawa ke laboratoriumnya. Di sana ia pun diselamatkan hingga bisa berbicara layaknya manusia. Namun karena hal itu semua kelinci malah meninggalkannya karena merasa takut. Hal itu membuat dirinya merasa putus asa dan merasa jika dirinya hanyalah sebuah benda mati yang dihidupkan kembali. Di tengah-tengah percakapan mereka, pasukan boneka pembunuh Joy kembali mengejar mereka. Saat mereka berdua sudah terdesak hampir jatuh ke dalam jurang, beruntungnya Boggy muncul dan langsung menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Joy akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan mereka bertiga. Namun di sana Joy semakin penasaran saat melihat sebuah kolam yang dipenuhi dengan air biru. Melihat hal itu, ia pun akhirnya sadar jika dari sanalah air misterius itu berasal. Mengetahui hal itu, Raja Elijah pun berusaha mengelak, namun usahanya sia-sia. Joy lalu berencana untuk mengambil semua air dari kolam itu demi ambisiusnya menguasai dunia. There's enough of it there for me to take over the world. Scene lalu beralih pada Putri Barbara yang masih melakukan perjalanannya untuk menemui Pangeran Edward. Tak lama kemudian mereka pun sampai di penghujung hutan. Terlihat sebuah kota modern dengan gedung-gedung yang menjulang sangat tinggi. Namun sayangnya Boggy hanya bisa mengantar sampai di tempat itu. Sebagai kenangan, Boggy lalu memberikan sebuah peluit pada Putri Barbara. Sementara di dalam hutan, Joy mulai membuka jalan untuk menuju air kolam kehidupan. Sedangkan Putri Barbara mulai mendatangi gedung tertinggi yang ada di kota itu. Di sana ia berpikir jika gedung itu adalah tempat Pangeran Edward tinggal. Namun sesampainya di sana ia malah bertemu dengan seorang wanita. Prince Edward? Putri Barbara lalu menceritakan tujuannya datang ke tempat itu dan semua hal yang sudah ia lalui sampai ke tempat itu. Mendengar cerita Putri Barbara, wanita itu pun lalu memberitahukan jika Pangeran Edward hanyalah sebuah karakter fiksi yang diciptakan oleh dirinya dalam buku novel petualangan. Ia juga yang selama ini selalu mengirim surat pada Putri Barbara dan para gadis-gadis penggemar Pangeran Edward lainnya. Mengetahui fakta tersebut, Putri Barbara pun sangat terpukul. Sementara wanita itu yang sedang membaca koran tentang pencarian Putri Barbara langsung mengurung Putri Barbara di sebuah kamar dan berencana untuk memulangkannya. Putri Barbara lalu mencoba untuk memanggil Boggy menggunakan peluit yang diberikan kepadanya, namun usahanya tidak berhasil sama sekali. Boggy! Di tempat lain, Boggy dikejutkan dengan sebuah kepulan asap yang muncul dari tengah hutan. Di saat bersamaan juga, bola lampu hidup yang selalu bersama Putri Barbara mendatanginya dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Dengan segera Boggy pergi untuk menyelamatkan Putri Barbara. Namun para pasukan keamanan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sampai akhirnya wanita penulis novel mendatangi mereka dan memberitahukan pasukan keamanannya untuk membiarkan Putri Barbara dan Boggy pergi dari tempat itu. Thank you. No bonuses for you this month. Joy dan para pasukan mulai menyerap semua air yang ada di dalam kolam air kehidupan. Dari kejauhan Boggy mendengar suara peluit kelinci dan ia pun langsung mendatanginya. Tapi ternyata semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Joy untuk menangkap mereka berdua. Setelah tertangkap, mereka berdua lalu hendak dibawa pergi. Namun tiba-tiba Raja Elijah datang ke tempat itu dengan sebuah remote. Di sana Raja Elijah langsung mematikan sebuah boneka jahat yang bersama dengan Joy.
Joy yang sudah kehilangan pasukannya tak punya pilihan lagi. Ia pun lalu meminum air kehidupan dari kolam itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dan hal itu membuat tubuhnya langsung berubah layaknya monster dengan kekuatan yang sangat besar. Sesaat kemudian air kolam itu mulai bergejolak bersamaan dengan datangnya angin puting beliung yang langsung memporak-porandakan seisi tempat itu. Di sana Boggy berusaha untuk menyelamatkan Putri Barbara, sementara Raja Kelinci dan Lampu Hidup bekerja sama untuk menyelamatkan mereka dari puting beliung itu. Berkat kerjasama yang baik, akhirnya mereka semua pun selamat. Namun berbeda dengan Joy yang harus terisak masuk ke dalam kolam dan menghilang begitu saja. Akan tetapi semua itu belumlah berakhir. Saat air dalam kolam mengering, semua kehidupan yang berasal dari kolam itu perlahan menghilang. Hal itu membuat Lampu Hidup, Kelinci, dan Putri Barbara mulai tidak sadarkan diri. Hal itu pun membuat Putri Barbara tersadar jika kehidupannya juga berasal dari air tersebut. Raja Elijah lalu menceritakan apa yang terjadi padanya waktu itu dan kenapa ia selalu mengkhawatirkannya selama ini. Setelah mendengarkan semua itu, Putri Barbara pun meninggal. Mengetahui hal itu, Boggy sangat terpukul. Dengan rasa kesedihannya, ia memohon kepada sang ibunda alam untuk menghidupkan Putri Barbara kembali. Bahkan Boggy rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Putri Barbara. Sesaat setelah Boggy mengatakan itu, tiba-tiba datang sebuah cahaya terang, mulai bersinar masuk ke dalam kolam itu. Kejadian itu pun dilihat oleh wanita penulis dari kejauhan. Cahaya itu pun lalu mulai menyerap sesuatu yang ada di dalam tubuh Boggy. Setelah itu Boggy berubah menjadi batu, sedangkan Putri Barbara akhirnya bisa hidup kembali. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Terlihat Putri Barbara selalu mendatangi Boggy yang sudah menjadi patung. Selama ini Putri Barbara selalu mendatangi tempat itu dengan harapan Boggy bisa kembali. Namun sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang terjadi pada Boggy. Sambil menangis, Putri Barbara lalu mencium Boggy sebelum meninggalkan tempat tersebut. Namun saat kereta kuda mulai berjalan, terlihat awan tebal mulai menutupi tempat itu. Dari kejauhan Putri Barbara mendengar suara peluit milik Boggy, dan ternyata Boggy hidup kembali. Bahkan ia pun sudah kembali ke wujud manusianya. Melihat semua itu, Putri Barbara dan seluruh keluarganya jadi terkejut. Begitupun dengan Kelinci. Melihat Boggy telah kembali, Putri Barbara pun menjadi senang dan berlari ke arahnya. Mereka pun lalu berterima kasih pada sang ibunda alam. Akhirnya Boggy dan Putri Barbara bisa bersama. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.